Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minina bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin allazi arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para penispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dapat menjalankan kewajiban salat berjamaah. Kemudian untuk malam Jumat sebagaimana biasa kita melanjutkan dengan berusaha nambah amal solih, membuat majlis zikir agar bernilai yang kita lakukan. Tak bosan-bosannya kami mengingatkan, mari kita meluruskan maksud agar bernilai yang kita amalkan, berpahala yang kita lakukan. Untuk itu marilah kita awali majlis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ingkang pinulya, pada kesempatan yang lalu kita membahas seputar bab salat berjamaah, mengingatkan bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, ingin rasanya kami menyuruh seseorang azan ngimami kepada masyarakat, lalu saya pergi mencari orang yang tidak salat berjamaah dan saya kumpulkan kayu bakar dan saya bakar rumah mereka. Dengan demikian, isi daripada hadis itu maksudnya adalah sangat ditekankan tentang salat berjamaah. Adapun orang yang kena uzur, bahkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta pun, awalnya Rasulullah memberikan kebolehan untuk tidak berjamaah karena buta, tidak punya orang yang nuntun ke tempat atau ke masjid. Boleh tidak jamaah. Tapi ditanya oleh Rasulullah, kalau ada azan jenengan mendengar enggak? Mendengar Nabi. Kalau begitu kamu wajib berjamaah. Maka dengan demikian sebagian menyimpulkan salat berjamaah itu bukan hanya baik, bukan hanya sangat ditekankan, tetapi hukumnya wajib. Berarti nek mboten jamaah napa? Nek wajib, nek mboten jamaah berarti dosa, sebab mboten nglampahi ingkang wajib. Demikian pendapat-pendapat, yang satu mewajibkan, yang satu sangat ditekankan. Jamaah ingkang pinulya, salajengipun keterangan yang bisa kita lanjutkan mengenai salat berjamaah adalah keterangan yang didapati dari hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a nida falam yati fala salata lahu
barang siapa yang mendengar panggilan salat yakni azan, kemudian dia tidak mendatangi salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya illa min uzrin, kecuali orang yang memiliki uzur, memiliki alasan yang benar tidak berangkat. Contoh ini pun apa wingi? Uzur mboten jamaah. Nggih, contohnya nahan hajat. Makanya pas komat, sini pas kebelet banget, ya dia punya uzur untuk tidak berjamaah, buang air lebih utama, atau sakit, atau musafir, atau pas menjelang komat dihidangkan makanan, maka makan lebih didahulukan. Sebagaimana pesan Rasulullah, jika makanan telah dihidangkan, datang waktu sholat, maka makanlah terlebih dahulu. Asal ampun tiap waktu sholat disuguhaken kepada suami atau anak-anak. Salajengipun man sami'a nida, barang siapa yang telah mendengar suara azan tadi, adalah merupakan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim, dan sanadnya memenuhi persyaratan yang didapati di Sahih Muslim. Terus Imam Muslim niku nggak ada syarat-syarat tiang sing dipundhut hadisnya. Lah hadis mengenai barang siapa mendengar azan tidak berangkat, maka tidak bernilai sholatnya kecuali yang uzur. Pembawa hadisnya ini memenuhi persyaratan Imam Muslim. Salajengipun berkenaan dengan riwayat yang kemarin, saat Rasulullah salat subuh selesai, kemudian ada dua orang yang tidak ikut salat, ditanya kenapa tidak ikut salat? Sudah salat di rumah wahai Nabi. Maka Nabi memberitahukan, jika kamu melewati tempat salat atau masjid atau jamaah dan kamu sudah salat, tetap ikutlah salat berjamaah, dan salat yang kamu lakukan sendirian adalah dinilai sebagai salat sunnah. Artinya angsal menawi pun salat teng griya munfarid njur keluar, ternyata teng masjid dereng qomat mamanya, maka begitu ada qomat sebaiknya ikut salat lagi. Dan salat yang di rumah tadi meskipun niatnya salat zuhur umpamanya, ini menjadi salat sunnah. Demikian Rasulullah menjelaskan dalam riwayat yang didapati dalam kitab Al-Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini adalah satu kitab yang menerangkan hukum-hukum berkaitan dengan fikih yang didapati dalam agama ini. Dikarang oleh beliau, asli penyusunnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku seda tahun 850 kalih Hijriah. 850 kalih berarti pun pinten tahun? Nek sedikit 800, nek sedikit 1250 kalih berarti 600 tahun. Nggih? Nah, detik matur nuwun. 600 tahun tinggal dikurangi 50 kali dikurangi kawan dosa sekawan, berarti 8. Berarti gangsal atus sangang dosa kalih tahun yang lalu niki menumpun disusun. Lan itu sedanipun Ibnu Hajar Al Asqalani sanes ndamel kitab niki. Tapi sedanipun tahun
850 kali, berarti kan saged mundur oleh damel kitab. Damel kitab mundur 8 tahun berarti ganep 600 tahun yang lalu kitab niki dipun susun. Jamaah ingkang pinulya, salajengipun riwayat-riwayat yang didapati berkenaan dengan seputar salat saking Abu Sa'id Al-Khudri lan riwayat lain saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dimakmumi atau diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu sekalian. Dan ini sengaja kita ulang karena apa? Prakteknya dereng dipun tingge. Imamnya takbir, makmumnya boten tumut takbir, hanya mengangkat tangan. Imamnya takbir malih ruku, makmumnya boten takbir, hanya tumut ruku tok. Maka imamnya sujud Allahu Akbar, makmumnya nggih sami boten takbir, hanya ikut sujud. Padahal dalam riwayat Abu Hurairah ini dianjurkan imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara, jika imamnya bertakbir berarti maos Allahu Akbar, fakabbiru, maka bertakbirlah kamu sekalian. Terus menawi jenengan imamnya Allahu Akbar tumut maos Allahu Akbar, maka imamnya ruku Allahu Akbar, jenengan nggih maos Allahu Akbar nembe ndonga. Wau kula termasuk masbuk ya mboten kepirang imamnya Allahu Akbar jenengan tumut Allahu Akbar. Ini padahal pesan Rasulullah cetha mawelo-welo, jelas tanpa harus penafsiran yang rumit. Kalau imamnya takbir, makmumnya suruh ikut bertakbir. Gambaran yang paling kelihatan berulang-ulang saya sampaikan kados nek salat Id. Nek salat Id niku dewe kepripun sih sebab imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 7 niku kan. Kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau sholat yang wajib malah boten niku, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Berarti sholat Id sholat sunnah. Maka yang prioritas yang sholat wajib, yang sunnah pun gisame. Ampun diwalik, kalau sholat Id semangat tumut takbir, kalau sholat fardu malah kendel kemawon. Ini kita ulang-ulang mengingatkan karena prakteknya belum terpraktekkan. Monggo dilakpai sebab ini bagian daripada tata laksana sempurnanya sholat. Jadi imam Allahu Akbar jangan boten ukur ruku tok, tapi maos Allahu Akbar. Nggih boten kudu seru, tapi paling enggak terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus menggema takbir berulang. Niku. Lah nek semasjid semua mengatakan gemanya onten. Niku. Jadi boten amleng salat jamaah tapi amleng. Fa idza raka'a farka'u. Cepet-cepet ruku menawi imam dereng ruku. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah. Jika Allahu liman hamidah sun. Faqulu, maka jenengan mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu, atau Allahumma rabbana walakal hamdu, atau hanya rabbana walakal hamdu. Dulu sudah kita pernah sampaikan ada 4 cara saged Allahumma rabbana lakal hamdu, saged Allahumma rabbana walakal hamdu ngangge wa.
Saged boten ngangge Allahumma langsung. Rabbana lakal hamdu. Saged. Saged ugi Rabbana walakal hamdu. Terus nek sing teng pinggiran boten pada jeda, memang ada 4 cara atau 4 bacaan. Ngangge Allahumma riwayatnya sahih, yang tidak pakai Allahumma nggih sahih. Yang pakai wawu walakal hamdu nggih sahih, ingkang boten nggih sahih. Jadi bisa Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu dan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dipilih ampun kendel kemawon, hanya ikut mengangkat tangan langsung donga. Tapi ucapkan dulu saat imam sami Allahu liman hamidah, qulu, ucapkanlah oleh kamu sekalian Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dipilih ampun kendel kemawon. Selanjutnya fa idza sajada fasjudu. Jika imamnya sujud, ikutlah kamu sekalian bersujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan terburu-buru panjenengan sujud kecuali imamnya sudah dalam posisi sujud. Jadi ampun ngetutaken. Imamnya tembe ajeng bungkuk, jangan tumut ngetutaken. Jadi jangan terburu-buru sujud sebelum imamnya sudah bersujud. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika imamnya sholat sambil berdiri, maka sholatlah kamu sekalian sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan, dan jika imamnya sholat sembari duduk, jenengan lenggah napa berdiri. Imamnya oleh ngimami lenggah, saged banget lemune kados Muawiyah bin Abi Sofyan niku ngimami salat lenggah. Lemune ora patut timbangan rong kita nggih punjul. Buat lemune betul kuat ngadeg. Makmum meskipun sehat, makmumnya tumut kalih lenggah. Karena mengikuti imam. Ini satu hadis. Tapi di riwayat yang lain yang kita sampaikan nanti, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gerah, niku kadang sholat jamaah, kadang sing imami Abu Bakar As-Siddiq, terkadang boten teng masjid bareng Abu Bakar As-Siddiq empun ngimami, Kanjeng Nabi datang ke masjid, duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq teng belah kiwe, di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq teng ajeng. Maka setelah itu Rasulullah yang melanjutkan ngimami, Abu Bakar kados Bilal. Jadi kalau Rasul Allahu Akbar pelan karena sakit, Abu Bakar Allahu Akbar. Abu Bakar yang menyampaikan yang menjadi bacaan Nabi. Nggih. Nabi membacanya pelan, suratan, dikeraskan oleh Abu Bakar. Artinya kados kalih imame, hanya Rasulullah lenggah, Abu Bakar As-Siddiq berdiri, jamaah juga berdiri, tapi mengikuti bacaannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini artinya meskipun imamnya duduk, makmum boleh sambil berdiri, tapi wonten sing maceli napa? Kados imamnya kados kalih gitu loh. Sing setunggal imam asli lenggah, imam pembantunya posisi pun berdiri jejeri imam teng belah kanannya, jamaah yang lain di belakang. Tapi sehingga patokan ingkang berdiri. Mengatakan jadi bagian teknis yang berikutnya. Faedah kita sampaikan di kesempatan yang lain di kitab Umdatul Ahkam. Sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan Rumin dari jamaah di tema sholat atau di luar tema bakdal, saya persilakan beliau nonton, monggo. Silakan.
Waalaikumsalam. Baik. Membaca doa selain doa sholat, maksudnya ya, doa di luar doa sholat yang bisa dibaca, tempatnya di dua keadaan. Bisa di saat sujud ditambahkan. Ya sudah subhana rabbiyal a'la 3 kali umpamanya. Masih imamnya belum bangkit. Dengan bisa menambahkan doa yang Anda inginkan, yang penting berbahasa Arab. Karena itu di dalam sholat. Ampun duh Gusti Allah, jangan ngelansarakan rezeki kula, ya enggak boleh itu. Itu bahasa Jawa. Nah, itu di dalam sholat harus berbahasa Arab. Tapi tempat yang paling utama, sebagaimana pesan Rasulullah, jika kamu telah bertasyahud, fal yatakhayyar 'alal mas'alah masya'a, maka pilihlah doa atau seluruh permintaan atau permasalahan yang kamu kehendaki. Ini tempatnya sebelum salam, setelah tahiyat sebelum salam. Ini tempat yang paling dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi bukan saat duduk, tapi saat sujud ya duduk, tapi betul, tapi saat setelah selesai tasyahud akhir, tahiyat akhir bahasa mriki mungkin. Nggih, ba'da tahiyat akhir saderengipun salam. Pernah Abu Bakar As-Siddiq pun minta, wahai Nabi, berikanlah aku satu doa yang bisa saya pakai di dalam sholat. Qul ya Abu Bakar, berdoalah engkau ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau yang Rasulullah ajarkan tentu bagian yang sudah super lah, sudah pilihan. Jadi mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq tidak minta uang, tidak minta sehat, tidak minta lancar rezeki, tidak minta kebun kurmanya subur, ternaknya lemu-lemu, tapi diajari suruh menyatakan pernyataan kita itu zalim. Pertama. Yang kedua, tidak ada yang mengampuni kecuali engkau ya Allah. Yang ketiga, minta diampuni dengan ampunan yang besar dan minta dirahmati. Ini salah satu yang Rasulullah ajarkan, doa setelah tahiyat sebelum salam. Baik, kalau yang sudah hafal tinggal praktek, yang belum bisa menirukan bersama. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka salah satu doa namanya doa apa berarti? Setelah tahiyat akhir sebelum salam, namanya doa apa niku berarti? Karena minta istighfar. Ini namanya istighfar, permintaan ampunan kepada Allah. Nanti ada isti'anah. Ada isti'anah. Isti'anah itu artinya minta tolong. Rasul pernah memberikan keterangan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Kadang ke sahabat yang lain, tapi intinya Rasul kepada sahabat pesan, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan sampai kamu tinggalkan di akhir salat. Ya kan jelas. Dubur, bisa dubur jenengan? Dubur tahu nggak dubur? Di depan apa di belakang? Nah di belakang artinya di penghujung sholat. Maka pertanyaan dengan tadi kapan? Maka jawabannya yang utama adalah ketika mengakhiri sholat. Jadi setelah tasiyat
setelah tasyahud akhir sebelum salam. Jangan sampai kau tinggalkan di setiap akhir sholatmu. Berdoalah engkau, Allahumma. Nggih, terusan apa? Yang 3 kali berpesan kepada Mu'adz. Isti'anah. Allahumma a'inni. Nggih, bersama-sama Allahumma. Nggih, sareng monggo. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Niki wasiat pesan Nabi pepejeh omat cara tiang barat. Wanti-wanti ampun ngantos teng akhir salat saderengipun salam jenengan ngantunaken, jangan saya meninggalkan doa tersebut. Allahumma a'ini, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, untuk tetap mampu eling berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mampu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan mampu bagus di dalam beribadah kepadamu. Jadi ibadahnya mboten cukup guguraken kewajiban tok, tapi mencapai tingkat bagus nopo ihsan. Jadi dan jadikanlah aku mampu ihsan di dalam beribadah kepadamu. Ihsan niku anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan ibadah seorang hamba kepada Allah yang ihsan ibadahnya, pelakunya muhsin, berarti orang yang muhsin itu mampu ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini kita bisa lihat salat kita yang seakan-akan kita sedang melihat Allah niku ping pinten. Dong-dongan berarti dong muhsin dong boten. Nilai ibadahnya kan ngaten. Ini maratibul ibad, tingkatan para hamba. Ada yang ibadahnya yang penting gugur kewajiban. Ada yang penting imannya terpenuhi. Ada yang mencapai tingkatan ihsan. Maka dengan demikian berusaha paling enggak minta kepada Allah di akhir salat. Minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka sementara contohipun kali. Nanti ada isti'azah, ada istighosah. Di itu antara tahiyat dan salam. Maka sementara waktunya saat sujud boleh, tapi yang utama setelah tahiyat akhir. Ada yang lain pertanyaan monggo bilonten. Dereng wonten. Baik, kalau belum ada kita tambahkan keterangan berkenaan dengan auqatis shalah. An Abi Amir As-Syaibani, saking Abu Amr As-Syaibani, wasmuhu Sa'ad bin Iyas, asmanipun Sa'ad bin Iyas. Qala haddatsani sahibu hadhihi dar, ia berkata telah bercerita kepadaku yang punya rumah ini. Wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wekdal niku Sa'ad bin Iyas mengatakan telah bercerita kepadaku yang punya rumah ini, tapi tangannya sambil ngacung. Teng dalemipun sinten Abdullah bin Mas'ud. Berarti yang bercerita adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qal, Rasul bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayu,
Kemudian amalan apa lagi ya Rasul yang dicintai oleh Allah? Qal, Rasul bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayu, kemudian apa lagi wahai Nabi? Qal, Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah. Qal, haddatsani bihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud berkata, walawis tazattuhu lazadani. Seandainya waktu itu aku bertanya lagi, nambah pertanyaan, pasti Rasulullah akan menambahi keterangan-keterangan yang lainnya. Hadis tadi menerangkan tentang bagian amal yang bagus, amal yang dicintai oleh Allah, sholat pada waktunya. Lafadznya as-sholatu ala waktiha, bukan as-sholatu fi awalil wakti, bukan sholat awal waktu. Kenapa demikian? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun niku sangat sering tidak sholat di awal waktu. Ini kalau yang kepikirannya yang masuk perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sholat awal waktu, ini tolong dirubah pemikirannya. Jadi bukan sholat awal waktu, tapi sholat pada waktunya. Dan Rasulullah dalam sejarah dan hadis sangat banyak sholat Rasulullah tidak di awal waktu. Yang jenengan pirsa, Rasulullah itu kelangenan. Kelangenan itu napa? Punya kebiasaan yang sering beliau lakukan, sholat mboten awal waktu. Itu sholat napa yang jenengan pirsa? Sholat yang Rasulullah lakukan sering-seringnya tidak awal waktu. Sholat napa? Sholat zuhur niku nek suasana jepret. Nggih, suasana panas Rasul berpesan abridu, nunggu mandan adem. Jadi mboten begitu waktu zuhur langsung sholat. Nggih, tetapi yang Rasulullah akhirkan itu justru bukan asar. Kalau asar Rasulullah senangnya mengawalkan. Napa nek mendung, niku ampun ditunda-tunda di awal waktu. Adapun yang sering Rasulullah lakukan, sholat ditakhirkan, mundur waktalipun, adalah terkait sholat napa? Sholat Isya. Berkenaan dengan ini, satu riwayat yang menjelaskan tentang Rasulullah sholat Isya diakhirkan. Ini Rasul pernah sholat yang beliau lakukan diakhirkan di Isya itu saya carikan sekedap. Hadisnya berkenaan dengan sholat yang Rasul akhirkan adalah sholat Isya. Baik. Bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh Umar bin Khattab. Umar bertanya, wahai Rasul, jenengan badhe salat? Rasul menjawab, iya. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ataman Nabi bil Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atama bil Isya'i.
Atama itu sholat mandan diwengikaken. Jadi sholatnya agak dimalamkan. Sholat apa? Bil isya'i, sholat isya. Fakharaja Umar, maka Umar keluar. Faqala, as-salatu ya Rasulullah? Pada salat wahai Rasulullah. Waktu itu raqadan nisa'u wasibyanu. Waktu Rasulullah sholat isya, para wanita sudah tertidur dan anak-anak sudah tidur. Jam itu napa setengah 8 kira-kira niku? Tentu punjul saking jam itu, punjul saking setengah 8. Ini ada sholat isyanya Rasulullah itu diatamahkan, itu diakhirkan agak malam. Mboten tit jam itu azan. Napa mboten sah? Oh nggih sah. Tapi kalau mau jibles seperti Rasulullah, ini yang sangat sering Rasulullah lakukan adalah sholat isyanya radin dalu. Tapi saderenge sholat mboten gendopok, mboten nggih guris, mboten nggih amalan sing mboten manpangati. Sing kathah salat engkin dalu-daluan umpamane sekak 3 jam, mungkin jam 11 sampai salat umpamanya. Ini ya bagian yang tidak tepat. Jadi tidak untuk perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat. Setelah itu fa kharaja ra'suhu yaqturu. Saat Umar bin Khattab nyamper Rasulullah pada salat, Rasul niku mengeluarkan kepalanya. Di saking jendela niku nyuci bahasa kita ndongol, ngelogog lah. Ketinggal yaqturu temetes banyu setelah wudunya. Yaqulu sambil bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan terhadap umatku, au ala nas atau atas manusia, sekiranya sholat malam seperti ini atau sholat isyanya dimalamkan tidak memberatkan kepada manusia atau kepada umatku, la amartuhum bihadhi sholah hadhihi sa'ah, pasti akan aku perintahkan kepada umatku untuk sholat isya ini jamnya seperti ini. Dalu sing wonten napa teng mriki sing kathah nek oleh isya telat grendengan. Wah, gara-gara ngaji sholat malah mundur malah grendengan. Padahal Rasulullah sholat isyanya itu anak-anak lan para wanita sudah tertidur kekeselen. Dan kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya perintahkan umatku untuk sholat isya seperti ini jamnya, jam pelaksanaannya, waktunya seperti ini. Ala hadhihi sa'ah, untuk dilaksanakan sholat isyanya, la amartuhum bihadhihi sholah hadhihi sa'ah, saya perintahkan sholat isyanya seperti ini waktu sholatnya, artinya dalu. Umpama jam itu seperempat udan deres, dereng azan, ya pun kesusu nggak masalah. Ini setengah baru terang nembe azan, banyak nggak ada masalah. Wong memang Rasul lebih sering malam hari pelaksanaan khusus sholat isyanya. Maka Rasulnya dawuh pun tidak, yang amal yang dicintai oleh Allah bukan sholat awal waktu, saya tekankan lagi, tapi as-sholatu ala waktiha, sholat di dalam waktunya. Pilih untuk pertanyaan susulan monggo. Wonten dereng? Dereng wonten? Baik, silakan. Nggih. Baik. Hadisnya bersifat umum,
Tapi itu tidak berlaku untuk seluruh waktu sholat. Yang Rasul contohkan, yang disegerakan itu asar. Yang terjadi di negeri kita kewalik. Nek sholat isya cepet-cepetan banget, tit waktu. Nek sholat asar, jam 3:05 sudah masuk waktu asar, jam 4 nembe adzan. Kan ngaten? Ngimbangi sing kuliari jare adzan wangsul. Nah, sebagian ngimbangi sing wangsul saking sabin dan yang lain-lain. Jadi hadisnya mboten salah. Tapi praktiknya tidak diterapkan untuk seluruh waktu sholat. Contohnya isya ini. Justru hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini maudhu'ul hadis, menjadi kesimpulan isi hadisnya adalah bayanu hukmi ta'khiri sholatil isya an awali waktiha, memberikan keterangan tentang hukum daripada mengakhirkan sholat isya dari awal waktu. Ngaten. Jadi hadis pun mboten salah, hanya yang diawalkan mboten semua waktu sholat. Makanya sebentar wis jawabannya. Artinya leres, oke. Tapi tidak semua harus di awal waktu. Ada yang lain pertanyaannya, monggo. Tafadhol. Baik. Nggih. Baik. Nggih, baik. Berkenaan dengan batasan waktu isya, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama as-Syafi'iyah memilih qoblal fajri min ghiyabis syafaqil ahmar, dari hilangnya mega merah mun waktu isya sampai kepada tulu'il fajri, sampai waktu subuh. Ini satu pendapat tentang waktunya. Lah kalau pelaksanaan diakhirkan, digabungkan dengan qiyamul lail, secara umum, secara hukum tetap sah. Tetapi kalau mencari afdoliyah, keutamaan, Rasul praktiknya mboten ngaten. Salatnya memang diakhirkan, tapi ya tidak digabungkan dengan qiyamul lail. Tetap tidur dulu. Nanti di sepertiga yang akhir Rasulullah sudah bangun. Pendapat yang kedua, batasan waktu isya itu adalah sampai lingsir wengi. Kalau bahasa kita, lingsir wengi jam pinten meneh? Nggih? Nggih, lingsir wengi jam? Nggih, sekitar jam kalihan, atau ada yang bilang jam 00. Ngaten nggih. Jadi tidak sampai waktu habisnya waktu subuh, menjelang waktu subuh, tapi sebagian ulama sampai lingsir wengi. Karena kalau sudah masuk waktu utama tahajud, sudah bukan waktu isya gitu. Disebutkan demikian. Kan waktu utama tahajud sepertiga malam yang akhir. Jadi waktu isya itu batasannya sebelum sepertiga malam yang akhir, itu maksudnya. Nah, silakan pilih yang mana. Berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, sholat-sholat yang sir, tidak jahar, seperti zuhur dan asar, batasannya apa dibaca lirih, apa diam. Kalau sholatnya sendirian, maka sah menjaharkan sholat zuhur dan asar. Artinya
Di keadaan tertentu Rasulullah sholat asar terdengar bacaan suratannya jelas. Ngimami sholat asar. Ampun jenengan makmum tengah jeng imamnya diam. Di sini Rasul juga pernah mengeraskan. Saya jenengan membaca Al-Ikhlas, umpamanya Al-Falaq atau yang lain, ya ampun. Tapi pada dasarnya yang dimaksud dengan sir pada sholat zuhur dan asar memang diam. Tapi sesekali dalam kondisi tertentu Rasul terkadang mengeraskan bacaannya. Kapan itu? Biasanya dalam keadaan gaduh. Gaduh pirsa mboten? Nggih, suasananya nggih gaduh. Mulai teng mereka untuk sih nanggap ebek mententu, tapi kepirang teng mereka sebaiknya asarnya dijaharkan imamnya daripada temlung yang lebih kedengar, ya mending suara imam membaca Al-Fatihah dan suratan meskipun asar. Demikian yang Rasulullah lakukan. Kalau suasana gaduh itu Rasulullah lebih sering mengeraskan. Bahkan kalau tidak gaduh, hujan juga Rasulullah kalau terjadi hujan di dalam masjid, sudah di dalam masjid, Rasulullah seringnya mengeraskan bacaan sholatnya ketika zuhur maupun asar. Tapi makna sir yang dimaksud adalah rahasia. Rahasia pun tidak kelihatan. Nah, jadi lebih ke tidak dibaca, tidak terbaca lah gitu. Meskipun secara bahasa bisa diartikan lirih. Yang artinya lirih itu bukan sir, lebih kepada khafiyun. Maka yang artinya lirih itu kayak ud'u rabbakum khufyatan wa tadarruan. Itu dengan suara yang lirih dan depan-depan tadarru. Mengatakan ininya. Jadi suaranya tidak lantang. Ada yang lain? Monggo. Nggih. Ya mengakhirkannya berjamaah, bukan mengakhirkan sendirian. Rasul mengakhirkan juga berjamaah gitu dengan para sahabat. Artinya ketika yang diakhirkan yang jamaah berarti kan pilihannya yang awal berjamaah. Kalau sekarang kan jalan yang bisa jam 1 misal. Oke, ini terlalu malam itu. Oke, kalau lihat suasana atamah yang dimaksud adalah kalau kita arti bahasa itu kisaran jam 8 sampai setengah 11. Arti atamah itu. Kalau udah jam 1 udah dini hari, itu udah masuk sepertiga malam yang kedua, bahkan akhir sepertiga malam yang kedua itu kalau jam 1-an. Jadi atamah itu kisaran jam 8 sampai setengah 11-an. Begitu kurang lebihnya. Arti secara bahasa pun begitu. Kan ada atamah. Kalau duha ya pagi, siang, tapi waktunya adalah kisaran jam 6 atau setengah 7 sampai jam 10-an gitu waktunya. Ada kisaran waktunya ada itu. Mengatakan. Kalau monggo. Nggih, monggo. Nggih. Ya karena itu panggilan ngajak, dan untuk Isya tidak ada 2 kali azan, maka lakukannya adalah menjelang sholat Isyanya. Azannya memang radin dalu setengah 9 nembe azan umpamanya. Tapi nek teng mriki begitu, ya geger teng jenang. Waduh Ar-Rahmah kok nyeleneh temen lu azan jam setengah 9 rutin maning namanya. Itu karena yang Ar-Rahmah tidak membaca hadis ini. Tidak membawa riwayat daripada Ibnu Abbas dan yang lain-lain, karena hanya melihat padatan kebiasaan masyarakat di mana-mana. Tapi prakteknya adalah azannya adalah menjelang sholat Isya dilakukan, boten awal waktu. Maka ininya teknisnya, nggih. Tapi itu butuh merubah peradaban, merubah padatan. Butuh waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu, dan kesungguhan. Tapi kalau itu sudah udah di banyak masjid begitu, jane ya
Orang akan menilai yang kelihatan, rata-rata hanya melihat kepadatan yang sudah berjalan. Paling boten nek pas pengawasan mandan mundur boten grendengan minim itulah paling boten awalnya ini. Gini kok. Maksudnya temen kula ambelani ngaji malah salat digarikaken. Wah Rasul lebih malam salat isya-nya itu. Bahkan dia berpesan, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, saya perintahkan umatku untuk salat isya seperti ini waktunya. Berarti kalau yang salatnya mboten dalu masuk kategori yang keberatan, kan ngaten. Nah, mungkin ada sedulur kita yang tidak keberatan. Minim kita punya ilmunya, kalau nanti prakteknya adalah ditakhirkan di satu tempat, memang yang afdol itu diakhirkan untuk sholat isya. Makatan samentawis. Ada yang lain monggo? Nggih. 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 Nggih, baik. Praktek napa? Nggih. Nggih, baik. Tapi kalau nawaitunya atau sebabnya karena tempatnya untuk ngajar anak-anak terpaksa mundur, ya pahalanya beda. Jadi berusaha memang prakteknya nyontoh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mengakhirkan sholat isya. Nggih. 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 Nggih, baik. Kalau mengakhirkan sholat asar, apapun alasannya, ini masuk ke amalan yang oleh Rasul diwanti-wanti, yang abot pelaksanaannya. Ini diantara keterangan yang lain adalah kalau sampai luput sholat asar. Nah, luput itu karena itu berhati-hati, maka Rasul berpesan ken awal waktu khusus asar itu. Adapun karena praktek biar sekalian di masjid, yaitu tidak bisa jadi alasan. Nek rutin selalu akhir. Bahkan Rasul di perang Khandaq, perang Khandaq itu Rasul karena melayani orang musyrik terkait perang sampai waktu asarnya mandan meh surup, Rasul berdoa semoga Allah melaknat orang-orang musyrik. Ini artinya memang berusaha tidak ngundur-ngundur waktu asar. Di samping waktunya sedikit, Rasul lebih sering mengawalkan. Maka itu menjadi bagian yang diusahakan. Ampun mengundur-undur meskipun alasannya baik, sekalian maghrib candamul umpamanya. Ini bagian yang mboten tepat caranya, tetap harus sebaiknya mengawalkan waktu sholat asar. Jam 3 lebih 10 azan sholat, mangkat teng sabin malih kan sah tuh ke surup lah niku. Ampun malah terus teng sawah terus sampai jam 5 seprapat sandamel mungkin adus teng masjid nunggu maghrib. Yaitu bukan modelnya Rasulullah katan. Meskipun masih sah karena masih di dalam waktunya. Makatan sementawis. Jadi bab isanya bukan karena apa-apa, tapi memang karena dalam rangka meneladani Kanjeng Nabi, menawi mampu, menawi mboten nggih tidak jelek di awal
waktu. Karena Rasul memberitahukan juga kalau tidak memberatkan umatku. Nah ternyata memberatkan, ya sah saja Isya jam 7 azan. Mekaten maksudnya. Tapi paling boten grendengan kalau mandan mundur Isyanya atau boten ngaruh-ngaruhi kalau nanti ada masjid lu jambulu kan azan Isya. Lanjenengan harusnya ngalem, wah itu luar biasa. Berusaha nyontoh Kanjeng Nabi sholat Isyanya diundurkan. Ngaten paling enggak kita punya pemahaman yang positif. Mengatakan sementawis untuk malam hari ini bisa kita lanjut di kesempatan mendatang Pak insyaallah tentang umur sampai sholat. Salahnya dari saya pribadi, benarnya dari Allah. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, hande tolan kita, dan untuk mereka yang telah berpulang ke alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq, taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghisu. Allahumma sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa azabil akhirah. Ya ilahana wa ilaha kulla syai'. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma afrih 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis sesarengan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.